Namanya Blair Willow Pangalila. Iya, dia anak perempuan. Sebenarnya nama itu sudah kita berdua pikirin dari zamannya saya di Kanada. Wah, prosesnya ini karena pertama kali ya dok ya. Jadi saya juga tegang banget sih yang pasti ya, tegang banget. Terus awal mulanya itu jam 3 pagi, istri mulai merasa kontraksi awal, terus ya berangkat ke rumah sakit Bunda, udah telepon dokter apa semua. Untungnya perjalanannya karena pagi jam segitu jadi ya lancar, nggak ada macet-macet. Terus ya semuanya baik-baik aja. Terus mulai jam 5 udah mulai kontraksi yang aktif, udah mulai sakit. Terus jam 7 dokter mulai cek apa segala macam, udah bukaan 3, 4 segala macam. Terus sampai jam 9 akhirnya sudah sampai bukan 8 ya dok ya sebenarnya ya. Cuman kebetulan anak kita tali pusarnya melilit di leher. Jadi ketuban sudah pecah, sudah sebenarnya udah maunya normal. Terus sudah dicek sama dokter, cuman anak kita nggak turun, nggak ngedorong ke bawah, itu bahaya kan buat janinnya. Akhirnya diputuskan kita harus operasi sesar akhirnya. Jadi ya kasihan nih istri saya dua-duanya ya dok ya. Iya, ngerasain proses persalinan normal terus sama sesarnya juga, jadi ya double dia. Cuman ya saya pada saat semuanya udah selesai lancar, anak saya udah dengar anak saya nangis, ada rasa syukur. Yang penting dua-duanya sehat, baik-baik aja, selamat. Anak saya lahir secara normal, maksudnya utuh, baik-baik saja, sehat. Itu udah sebuah anugerah ya yang sangat-sangat kita syukuri. Jam berapa kalau boleh tahu? Jam 9.54 ya dok ya? 9.54. Jam 9.54 dengan berat badan 3,3010 kg. Oh dokter hafal banget. 3010 ya, 49,1 cm. Jadi ya sangat disyukuri, ini anak pertama kita. Dan istri saya sampai nangis waktu di sesar, di ruang operasi. Istri saya sampai nangis waktu ngeliat anak pertama kita. Jadi ya ini adalah sesuatu yang sangat-sangat sentimental lah untuk istri saya pasti. Ya untuk saya juga ini sesuatu yang harus disyukuri. Diberi nama siapa mas? Namanya Blair Willow Pangalila. Iya, dia anak perempuan. Sebenarnya nama itu sudah kita berdua pikirin dari zamannya saya di Kanada sama dia. Dari saya ngerayain pernikahan saya di Kanada, saya udah pikir-pikir nanti kalau mau punya anak, cowok siapa namanya, kalau cewek siapa namanya. Akhirnya kita tentukan kalau cewek Blair Willow Pangalila, yang artinya kalau Blair itu padang gurun atau ya padang kosong, willow itu pohon willow, pohon yang kuat, pohon yang bisa berdiri tegak, dan wise, bijaksana. Jadi maksudnya kita kepengen nama itu kan adalah sebuah doa. Kita kepengen nama itu menjadi representasi untuk menguatkan anak saya nanti besok pada saat dia dewasa. Mungkin antusiasnya menjadi bapak siaga ke depannya mungkin. Wah, ini udah begadang. Udah begadang ya dok ya. Di hari pertama justru sebenarnya anak kita masih nggak terlalu rewel karena masih ada persediaan makanan dari plasentanya kan. Begitu udah hari kedua dia udah lapar, jadi kayak sama-sama belajar. Anaknya masih belajar gimana caranya ASI, ibunya juga masih cari posisi yang benar kayak gimana. Jadi kayak sama-sama belajar. Jadi wah, dari hari kedua itu benar-benar udah mulai begadang. Cuman ya harus dinikmatin. Proses ini kan yang kita mau dari awal gitu. Tapi Randy sendiri tadi kemarin sempat nemenin nggak sih di proses operasi ini? So they ask like if I accompany the process of the whole way. the whole way, semuanya dari awal.
Sampai di ruang operasinya pun saya ikut semuanya. Iya. Dari awal jam 3 istri saya kontraksi, saya di situ. Saya ngelihat gimana dia kesakitannya itu. Wah, saya sebagai suami ya kan apa ya, saya solution based lah. Saya mencoba untuk cari solusi. Saya sampai oke, gimana, apa mau sesar aja apa, cuman dia nggak mau, tadinya mau tetapnya normal gitu. Saya juga nanya apa mau di apa tuh dok namanya yang dibikin supaya painless labor. Iya, supaya nggak terlalu sakit. Iya, jadi sempat udah nanya sama dokter supaya nggak terlalu sakit, tapi syaratnya harus buka 6, pas dicek udah 7. Nah terus habis itu dicek semuanya, ternyata ada tali di leher, akhirnya ya diputuskan harus sesar. Gimana nih, ya udah saya ada terus tuh dari proses awal, dari jam 12 malam saya belum tidur malah sampai jam 3-nya dia kayak gitu. Kita sama-sama berdua belum tidur, belum makan, tapi ya karena mungkin adrenalinnya lagi tinggi, nggak terasa ngantuk, nggak terasa lapar, malah kayak wah ini kayak apa ya harus siaga. Ya udahlah, saya nggak pernah ninggalin dia lah dari awal. Dok, mungkin ada penjelasannya apa dari segi medisnya, tali pusar tuh gimana dari segi medisnya? Ya, sebenarnya bukan indikasi untuk sesar ya, kecuali kalau misalnya dia menimbulkan gangguan pada denyut jantung. Jadi artinya itu tali pusarnya cukup erat sehingga aliran darah dari ibu ke janinnya terganggu. Nah itu mengakibatkan denyut jantungnya turun. Nah, kalau dari kasus ibu ini itu karena kita lihat dari air tubanya sudah hijau. Nah itu kan pertanda bahwa dia sudah fatal distress. Jadi harus segera dilakukan terminasi. Jadi jalan satu-satunya adalah sesar gitu untuk menyelamatkan bayi. Ya. Gitu. Karena mungkin ketika nanti sudah sampai di rumah untuk merawat itu maksudnya dirawat kalian berdua tuh mungkin ada baby sister. Oh enggak. Kalau untuk asisten kita nggak ada. Kita pengennya istri saya dari awal. Kebetulan juga kultur istri saya di sana memang semuanya pada saat melahirkan itu dia nggak ada yang namanya pakai asisten, pakai suster gitu. Di sana memang nggak ada. Jadi kalau di sana memang orang kerja pun dia pasti akan jadi nggak kerja selama 1 tahun. Biasanya kayak gitu kalau di Kanada. Jadi dia nggak mau pakai asisten atau suster, maunya di tangannya sendiri. Cuman kalau misalnya ada perlu bantuan apa segala macam, kan di rumah kita ada mama saya, ada orang tua saya, jadi tetap ada yang bisa bantu yang udah berpengalaman lah gitu. Lagi pula kasihan juga kalau misalnya saya pakai asisten lagi, kan dianya di Indonesia udah kalau saya kerja mau kemana ya kan, dia nggak bisa ikut. Jadi kalau misalnya dengan adanya anak ini, justru ini menjadi apa ya, jadi ada kerjaan buat dia gitu, ada sesuatu yang bisa dilakuin di rumah gitu. Rasanya menjadi seorang ibu. How do you feel? Oh, excited. Nangis. Yeah. Cry. Senang. Yeah, happy tears. Yeah. And I have the best father. He's been Oh, so great. thank I you. couldn't have done it without him. Really. Thank you. Yeah. Still emotional, ya? Yeah. Masih. Mungkin yang di sana sudah diinformasikan. Oh pasti dong, orang tuanya Chelsea di Kanada kita sudah informasikan semuanya, cuman semuanya bisanya via video call ya, karena ya memang kita tahu sendiri lagi pandemi, dua pihak sama-sama nggak ada yang bisa ngedatengin kan, yang dari sana juga nggak bisa kesini, yang dari sini juga nggak bisa lahiran di sana, jadinya ya agak sedikit sedih sebenarnya untuk keluarga yang di Kanada dan juga dia sendiri sih, karena ini kan anak pertama, kepengennya ya mamanya juga bisa ada di sini, cuman ya kalau memang kondisinya seperti ini ya kita cuman bisa beradaptasi aja.